Transformasi di Tanah Nabi. Tak bisa dibantah, visi 2030 mencerminkan keseriusan pemerintah Saudi untuk memaksimalkan potensi SDM dan SDA yang selama ini terbengkalai serta hampir tak tersentuh karena mereka ditengarai lebih sibuk mengurusi masalah keislaman, ritual keagamaan, dan moralitas publik rakyatnya. Pertanyaannya, apakah visi 2030 ini akan berhasil? Layaknya sebuah kebijakan, apalagi yang mengubah tatanan yang ada, pro kontra bermunculan. Di dalam negeri, Muhammad bin Salman memang dipuja-puji rakyatnya, terutama anak-anak muda milenial, yang merupakan 60% dari jumlah penduduk Saudi yang seakan terbebas dari belenggu konservatisme agama yang selama ini melingkupi mereka. Namun di sisi lain, kritik juga berhamburan, terutama di kalangan ulama yang merasa kebijakan Pangeran Muhammad bin Salman sudah banyak melewati batas. Upaya Muhammad bin Salman membalikan citra Arab Saudi yang suram menjadi kawasan yang lebih bebas dan menyenangkan dinilai menciderai nilai-nilai agama. Terhadap semua kritik yang datang, Muhammad bin Salman bersikap tegas. Demi stabilnya proses transformasi yang tengah digelar, semua kritik yang dianggap bisa mengganggu segera dibungkamnya. Maka, penangkapan dan pemenjaraan terhadap mereka yang kritis terhadap kebijakannya pun dilakukan. Bahkan Muhammad bin Salman ditengarai menjadi otak hilangnya wartawan Jamal Khashoggi yang diduga dibunuh karena penanya dianggap tajam mengkritik Muhammad bin Salman. Di luar Saudi, kebijakan bumi hangus ala Muhammad bin Salman ini juga mendapat sorotan. Akan tetapi semuanya seperti berjalan biasa, bahkan cenderung tak ada pengaruhnya sama sekali. Buktinya, Pangeran Muhammad bin Salman disambut gempita sewaktu merogoh 415 juta US dollar atau setara 6,2 triliun rupiah untuk membeli klub Newcastle United 7 Oktober 2021. Sebelumnya dia pun ditepuki ketika mengucurkan 450 juta US dollar atau setara 6,7 triliun rupiah di tahun 2017 ketika membeli lukisan mahakarya Leonardo da Vinci berjudul Salvator Mundi yang menggambarkan Yesus sebagai juru selamat dunia. Dari sisi dana, Saudi jelas tidak kekurangan uang untuk mewujudkan proyek-proyek besarnya. Yang bisa mengganggu keberhasilan rencana mereka adalah kestabilan geopolitik regional. Karena itu, Saudi pun bertindak cepat, taktis, dan strategis. Maret 2023, mereka membuka kembali hubungan diplomatik dengan negara terkuat di Timur Tengah, Iran. Ini menjadi babak baru hubungan kedua negara yang telah lama renggang. Menariknya, normalisasi hubungan ini dilakukan di Beijing, China. Dan rupanya langkah ini dibuat bukan tanpa maksud. Di tengah pasang surut hubungan Saudi dengan Amerika, kini Saudi semakin mesra dengan China yang kini menjadi superpower dunia. Pada 12 Juni 2023, bertempat di Riyadh, Saudi dan China mengumumkan kesepakatan investasi senilai 10 miliar US dollar atau sekitar 148,68 triliun rupiah. Sebagian besar kesepakatan investasi itu terkait proyek-proyek di Saudi atau proyek-proyek perusahaan atau entitas pemerintah Saudi. Lewat normalisasi diplomatik dengan Iran serta keeratan hubungan bisnis dengan China, tampak jelas Saudi ingin mengamankan dan menyukseskan visi 2030-nya. Dan jika stabilisasi internal berjalan baik, begitupun kondisi geopolitik Timur Tengah serta kemesraan hubungan bisnis dengan sekutu-sekutunya, maka tercapainya visi 2030 bukan fata morgana. Seperti dikatakan Menteri Ekonomi Arab Saudi, Faisal Al-Ibrahim, tidak ada kata terlambat untuk sektor yang memulai dari nol di Arab Saudi. Kita akan melihat transformasi di Tanah Nabi berjalan dengan cepat. Kita juga akan melihat Saudi kelak bukan hanya kiblat bagi kaum muslim, tapi mungkin juga kiblat pertumbuhan ekonomi yang pesat.